Assalamualaikum, Shalom, dan selamat malam. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang pelanggaran etika dan kode etik tentang keperawatan. Adapun anggota dari kelompok ini yaitu saya sendiri, Mini Clara, dan rekan-rekan saya anggota kelompok 2 yaitu Sulfiana, Yulfitra, dan Windiani. Baiklah, kami akan memaparkan materi dari etika dan kode etik keperawatan yaitu sebagai berikut. Pelanggaran kode etik keperawatan yang pertama adalah dalam bentuk kelalaian yang dilakukan oleh perawat kepada pasien. Kelalaian ini dapat berupa kesalahan pemberian obat, penanganan yang lambat, bahkan kesalahan dalam menangani pasien. Dalam menjalankan praktik keperawatan, terdapat beberapa masalah etik yang sering dijumpai oleh perawat. Isu mengenai asuhan pasien HIV/AIDS, aborsi, transplantasi organ, keputusan untuk mengakhiri hidup, isu penekanan biaya yang membahayakan kesejahteraan klien, dan akses terhadap pelayanan kesehatan. Sikap etis profesional ini berarti bekerja sesuai dengan standar, melaksanakan advokasi, penghormatan terhadap hak-hak pasien, dan menerapkan 5 prinsip etika dalam keperawatan, yang meliputi lalai menjalankan kewajiban terhadap pasien, tidak memberikan perawatan sesuai SOP, tidak memberikan informasi secara jelas, tidak menjaga kerahasiaan informasi pasien, tidak berlaku adil kepada pasien. Adapun sebagai berikut 5 contoh pelanggaran kode etik dalam keperawatan. Yang pertama, lalai menjalankan kewajiban terhadap pasien. Pelanggaran kode etik keperawatan yang pertama adalah bentuk kelalaian yang dilakukan oleh perawat kepada pasien. Kelalaian ini dapat berupa kesalahan pemberian obat, penanganan yang lambat, tidak sesuai dengan diagnosa, hingga bahkan kesalahan dalam menangani pasien. Sebut saja sebuah kasus yang pertama terjadi di wilayah Amerika Serikat. Di Yaman, seorang perawat memotong jari tangan sang bayi yang harus berusia 3 bulan. Bukannya melapor kepada dokter, ia justru membuang jari tangan bayi tersebut. Hal tersebut baru diketahui setelah seorang perawat lain melihat jari tangan sang bayi berdarah. Setelah dicari-cari, kemudian barulah ditemukan potongan jari bayi tersebut di dalam kotak sampah. Tentu saja hal ini membuat kita sedikit prihatin, sebab harusnya seorang perawat mau memberikan pelayanan. Yang kedua adalah tidak memberikan perawatan sesuai SOP. Dalam menangani dan memberikan perawatan kepada pasien, tentunya perawat memiliki SOP. Misalnya saja berupa melakukan pemeriksaan terlebih dahulu sebelum memberi perawatan, atau juga misalnya penanganan untuk pasien luka bakar harus menggunakan cairan yang tidak menimbulkan efek panas. Dalam beberapa kasus justru terjadi kesalahan penanganan di mana perawat memberikan cairan yang terlalu panas, sehingga malah membuat pasien merasa lebih terbakar. Dalam hal ini tentu saja pelaksanaan SOP sangat didukung oleh skill dan kemampuan setiap perawat. Hal ini berarti bahwa kualitas sangat berpengaruh oleh pendidikan. Serta juga akademi di mana para perawat tersebut menuntut ilmu. Maka kemudian sangat penting sekali untuk kemudian memperhatikan asal akademi sangat perawat. Yang ketiga adalah tidak memberikan informasi secara jelas. Bagi pasien, informasi yang terkait dengan kondisi kesehatannya amatlah penting. Namun dalam beberapa kasus, banyak perawat yang tidak memberikan informasi secara gamblang. Bahkan perawat terkesan cuek dengan pasien. Padahal hal yang demikian ini sama sekali tidak dibenarkan. Seharusnya perawat bersikap informatif dengan memberikan semua informasi terkait dengan pasien. Secara pribadi, hal demikian banyak dilakukan oleh perawat yang bertugas di rumah sakit negeri. Mereka bahkan terkesan galak dan kadang ogah-ogahan. Berbeda dengan perawat dari rumah sakit swasta yang terkesan lebih ramah dan reaktif terhadap pasien. Penilaian semacam ini sudah umum dan memang demikian adanya. Oleh sebab itu, rumah sakit negeri cenderung memiliki rate review yang lebih rendah. Kondisi ini tidak dapat diabaikan begitu saja, sebab pastinya akan dapat menimbulkan kebingungan bagi pasien. Tidak hanya itu, bagi keluarga pasien, para perawat juga harus bersikap informatif dan terbuka, sehingga pihak keluarga akan merasa tenang dan tidak was-was lagi akan kondisi keluarganya yang sedang dirawat. Yang keempat adalah tidak menjaga kerahasiaan informasi pasien. Dalam dunia medis,
kerahasiaan informasi mengenai pasien adalah merupakan prioritas utama. Kerahasiaan informasi merupakan hak pasien mutlak dan sebagai perawat Anda tidak boleh mengutarakannya kepada orang lain, bahkan juga pihak keluarga. Namun jika kemudian pasien mempercaya pihak keluarga, maka sebagai petugas kesehatan Anda boleh memberikan informasi dengan seizin pasien yang bersangkutan. Beberapa perawat terkadang malah saling membagikan informasi atas pasien yang sedang mereka rawat, bahkan juga kerap menggosipkannya. Tentu saja hal ini merupakan bentuk pelanggaran etika keperawatan, sebab informasi yang terkait dengan pasien harus benar-benar dijaga kerahasiaannya. Dan yang kelima adalah tidak berlaku adil kepada pasien. Beberapa perawat kerap memberikan perlakuan yang berbeda kepada pasien berdasarkan status sosialnya. Misalnya, sejak kepada pasien BPJS, mereka bersikap lebih galak dan garang, berbeda dengan pasien umumnya, di mana mereka akan bersikap cenderung lebih ramah dan hati-hati. Hal ini sudah umum terjadi dan menjadi pemandangan yang biasa, sehingga hal ini jugalah yang kemudian membuat para pasien merasa kapak dan membuat pandangan pasien terhadap perawat menjadi sangat buruk. Hal ini tentu akan mempengaruhi integritas perawat itu sendiri. Baik, itulah materi yang telah kelompok 2 paparkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.